warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwaji. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 2 Sabtorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 kategori 1 tahun 2023 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya akan menampilkan uji kinerja pelaksanaan pembelajaran dengan judul tanda-tanda usia balik menurut pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dan hal-hal yang dilarang ketika berhadas besar, yang saya laksanakan pada tanggal 2 Desember tahun 2023. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Seperti biasanya setiap awal belajar kita berdoa dulu, kemudian di kelas 4 dilanjut dengan membaca surat Al-Hujurat secara kafil bersama-sama. Untuk berdoa saya minta ketua kelasnya memimpin. Silakan. Terima kasih. Silakan Asya.
siapkan, saya putarkan video, diperhatikan, dan nanti ada tugas yang berkaitan dengan video yang saya siapkan. Ya, bukunya juga disiapkan, buku bacaan untuk anak-anak khusus usia balik. Silakan dipersiapkan bukunya, kemudian diperhatikan video yang akan saya putar. Sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sampailah kita pada bab yang keempat, yaitu menyambut usia balik. Dalam pertemuan kali ini yang kita bahas adalah tanda-tanda balik. Nah, anak-anak, perhatikan gambar perkembangan usia manusia berikut ini. Tentunya kalian akan mengalami perubahan pada badan dan mental sesuai dengan perkembangan usia anak-anak seperti pada gambar di layar. Nah, anak-anak sekarang ini tepatnya pada gambar nomor 2. Kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu usia balik atau berdewasaan. Balik menurut bahasa artinya sampai, sedangkan istilah adalah kedewasaan bagi seorang muslim. Tanda-tanda balik menurut pandangan ilmu fikih ialah ilmu tentang hukum Islam. Fikih membahas tentang tata cara atau tata aturan ibadah yang berhubungan dengan Allah atau yang berhubungan dengan manusia. Dalam pandangan ilmu fikih ada 3 tanda-tanda balik, yaitu 1. Mimpi basah. Mimpi basah atau keluar mati biasanya terjadi ketika usia 9 tahun atau lebih. Apabila mimpi basah, maka kalian tidak tergolong anak-anak lagi, tapi sudah tergolong dewasa. Mimpi basah ini bisa terjadi pada anak laki-laki, juga bisa terjadi pada anak perempuan. Yang kedua adalah haid bagi anak perempuan. Biasanya terjadi ketika anak-anak perempuan itu berumur 9 tahun ke atas. Tanda balik yang ketiga adalah umur 15 tahun. Sempurna berumur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan dengan berdasarkan kalender Hijriah. Ia telah berusia balik meskipun tidak pernah mengalami tanda-tanda balik sebelumnya. Tanda-tanda balik berikutnya yaitu tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Bagi laki-laki memiliki hormon testosteron. Hormon ini berguna untuk menghasilkan sperma di dalam testis. Hormon ini juga mengatur hadirnya tanda-tanda seksual sekunder yang ditandai dengan adanya perubahan fisik, juga mempengaruhi mental anak laki-laki. Bagi anak perempuan, perkembangan pada perempuan dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini berguna untuk mematangkan sel telur atau ovum dan mengatur perkembangan seksual sekunder. Hal ini ditandai dengan perubahan fisik pada perempuan. Hormon estrogen juga menyebabkan kulit perempuan lebih halus daripada laki-laki. Selain itu, perempuan juga akan mengalami menstruasi atau haid. Hal-hal yang dilarang bagi anak yang mimpi basah atau perempuan yang sampai satu sholat, bahwa iktikaf, menyentuh mushaf dan membaca Quran. Untuk menambah wawasan, silakan dibaca di buku bacaan anak-anak terkait tanda-tanda balik di halaman 36, kemudian 36 sampai 39. Silakan dibaca, saya kasih waktu. Setelah itu nanti ada sesi berikutnya. Semuanya membaca, yuk.
Sudah selesai. Paham? Adakah sesuatu yang belum dipahami? Yuk kita lakukan tanya jawab. Pak, anak-anak boleh nanya ke Pak Waji tentang tanda-tanda balik, baik itu dalam pandangan ilmu fikih ataupun menurut ilmu biologi yang belum anak-anak pahami. Sudah paham semuanya? Sudah paham? Kalau anak-anak nggak tanya, berarti Pak Waji yang bertanya ya. Oke? Pertanyaannya saya acak, masing-masing anak kebagian pertanyaan. Siap? Yuk, Pak Waji dulu yang nanya, apa anak yang tanya? Boleh tanya apa aja silakan, pokoknya berhubungan dengan materi hari ini. Apa hari ini materinya? Tanda-tanda balik dan larangan ketika sedang berhadas besar. Ya, ada nanya? Ada kita? Kelompok 3. Ketuanya Evan Satria ya? Evan Satria, tanda-tanda balik tadi baik di video maupun di buku yang kalian baca. Ada berapa tanda balik menurut ilmu fikih? Ada berapa? 3, betul apa salah? Betul apa salah? Yang betul yang angkat tangan. Yang betul yang angkat tangan. Evan Satria jawabnya ada 3. Yang tidak angkat tangan bertanya saya itu dulu. Jangan angkat tangan, coba yang bilang betul yang angkat tangan. Yang kedua yang tidak angkat tangan Safran. Betul. Angkat tangan semuanya. Boleh, betul. Betul ada 3. Kasih tepuk tangan untuk Safran. Tadi siapa itu? Rian. Perlu lagi lihat video lagi atau enggak? Ada lagi, ada tanda-tanda balik yang hanya akan dialami oleh perempuan saja, laki-laki sampai nanti tidak akan pernah bisa mengalami. Kita jangan tangan dulu. Yang belum tadi kelompok 4 dan 5. Kelompok 5 siap-siap. Yang tanda-tanda balik yang hanya akan dialami oleh perempuan adalah apa? High flash itu apa high flash?
Saya berikan untuk berikutnya. Tanda-tanda balik itu menurut ilmu fikih ada satu, inti, dasar, bisa laki-laki, bisa perempuan. Biasanya dialami ketika umur 9 tahun dan yang kedua, haid atau menstruasi khusus perempuan. Laki-laki nggak akan mengalami itu ya. Kemudian yang ketiga, umur 15 tahun hitungan hijriah. Jadi kalau hitungannya saya kira-kira umur 14,5. Jika umur 15 tahun itu, baik itu mimpi basah atau tidak, otomatis sudah balik. Kalau sudah balik, berarti sudah berkewajiban menjalankan agama. Kenapa? Sudah mukallaf itu sudah kena aturan. Sudah kena aturan untuk melaksanakan aturan agama. Kalau dilanggar berarti dosa. Mas sudah banyak yang balik. Tidak perlu takut dengan hadirnya tanda-tanda balik karena semuanya pasti mengalami. Tidak usah sedih, tidak usah takut, semuanya pasti mengalami. Biasa justru kalau tidak mengalami yang harus takut. Kalau dalam pandangan ilmu biologi apa tanda-tanda balik? Dalam pandangan ilmu biologi itu, kalau laki-laki biasanya mimpi, kemudian yang nampak dari laki-laki itu biasanya perkembangan tubuhnya semakin cepat, ototnya semakin dekat, terus suaranya semakin berat, makannya semakin banyak. Biasanya makannya 3 kali sampai 4 sampai 5 kali. Kalau untuk perempuan, yang paling menonjol untuk perempuan dalam pandangan ilmu biologi 1 haid. Dalam batas 1 haid, perempuan yang normal dalam pandangan ilmu biologi pasti haid. Haid itu umur berapa? Kalau dikaitkan dengan ilmu fikih minimal umur 9 tahun kurang 15 hari. Kalau sebelum itu maka tidak dihukumi balik, harus umur 9 tahun dulu. Apakah ada yang darah sebelum 9 tahun? Ada, terjatuh atau kecelakaan. Tapi sebelum 9 tahun tidak dihukumi balik. Tanda kemudian perempuan suaranya semakin merdu. Biasanya kalau laki-laki semakin peka, kalau perempuan semakin secara mental laki-laki cuek kalau sudah balik, cuek. Kemudian kalau ada masalah dipendam, ini diselesaikan sendiri. Tapi kalau perempuan enggak, kalau sudah menginjak masa balik, biasanya sering menangis, sering minta diperhatikan. Sudah ada seperti itu? Ingin perhatian, ingin curhat, kata ibunya, kata siapanya, ingin itu. Sudah ngalami? Sudah? Sudah? Belum ada suaranya? Sudah? Ada yang sudah. Paham? Lagi yang belum saya katakan, khusus perempuan haid itu minimal sehari semalam, minimal 24 jam sehari semalam. Kalau tidak sampai sehari semalam tidak dihukumi haid. Contoh, jam 6 adalah jam 4 sore berarti tidak dihukumi haid, tapi dihukumi istihadhah, tetap wajib sholat. Kemudian kalau maksimalnya 15 hari, kalau sudah 15 hari belum berhenti sudah wajib sholat. Dan masa suci minimal 15 hari. Ingat kawan, mulai berhenti sampai darah berikutnya minimal 15 hari. Kalau belum 15 hari keluar darah berikutnya tidak dihukumi darah haid, tapi darah istihadhah. Istihadhah itu darah penyakit. Ada 4 darah yang keluar dari perempuan, ada haid, istihadhah, nifas dan wiladah. Laki-laki nggak ada. Laki-laki nggak ada, kecuali sakit. Paham? Paham? Tugas berikutnya membuat rangkuman masing-masing kelompok yang dinilai
halus dan mengalami menstruasi. Larangan ketika sedang berada antara lain sholat, puasa, tawaf, menyentuh, musaf, dan membaca Al-Quran. Kasih tepuk tangan untuk Bapak. Jawabannya betul untuk Bapak. Yang kelima, tanda-tanda balik menurut umum fikih ada? Satu, dua, tiga. Dalam pandangan ilmu biologi, kalau laki-laki badannya semakin makanya semakin tumbuh jauh. Kalau untuk perempuan timbul dengan garam, suaranya semakin apalagi kemudian menstruasi. Kemudian yang dilarang ketika sudah badan besar. Satu, sholat. Dua, puasa. Tiga, tawaf. Empat, itikaf. Lima, menyentuh mushaf, membaca Al-Quran. Paham semuanya? Paham semuanya? Oke, itu kan. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, bagi anak-anak, silakan dibaca materi tentang tata cara mandi besar, kemudian kewajiban serta